Pamer makan siang bareng Dasko, Gibran banjir sindiran, kok menu MBG gak dicoba? Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Momen itu diunggah Gibran via akun Instagram pribadinya, serta diunggah di akun Instagram Sufmi Dasko Ahmad. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, itu tulis Gibran dalam Takarir. Gibran tak menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan itu, ia hanya menjelaskan menu makanan yang disantap bersama Dasko. Saya perjelas lagi, kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Karut marut makan bergizi gratis tidak berakhir di situ. Program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk jadi solusi stunting sudah jadi bancakan tikus berdasi di lingkaran penguasa. Diduga banyak kebohongan yang dilakukan BGN. Contohnya, dapur MBG yang benar-benar beroperasi hanya 102, bukan 190 seperti yang diumumkan ke publik. 70 diantaranya bisa beroperasi karena bekerja sama dengan Kodim TNI. Sisanya dapur mandiri yang disokong kuat oleh orang-orang berduit. Ada yang petinggi BUMN, ada juga yayasan atau bisnis kuliner milik Kolong Merak. Terbukti 2 restoran mewah punya grup Sri Rejeki Isman atau Sritex didapuk menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias Dapur MBG. 2 restoran itu adalah Diamond dan Daegu Korean Grill, keduanya ditunjuk sebagai SPPG atau Dapur MBG. Mereka bertugas memasok makanan bagi siswa sekolah di daerah Laweyan. Kabar ini juga dibenarkan Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono. Tuh kan, baik-baik loh kalau pengolahan makannya juga nggak bener, bisa-bisa diare hingga keracunan siswa-siswanya. Kasus keracunan di MBG di NTT ini ada 215 siswa Pak. Keracunan MBG kembali terulang. Desakan untuk BGN mungkin Pak? Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Oke ya? Terima kasih Pak. Hari ini untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali, dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900. Berarti gambarannya untuk ke depan itu berarti seperti ini Mas? Nanti akan kita coba uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda, dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Dan hari ini kita dibantu oleh Gojek ya. Jadi tadi satu orang ngirim berapa kotak Pak? 20 kotak. Dari total 3.000 ya Bu Catherine ya. Jadi berbagai skema akan kita coba,
Dan yang paling penting nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini. Jadi nanti sampai bulan Oktober akan kita coba terus. Jadi silahkan teman-teman media juga bisa nanti ikut merasakan apakah menunya baik atau tidak. Silahkan nanti kita diberi masukan. Yang ada perubahan adalah MBG yang itu mengambil dari anggaran pendidikan, mandatory spending 20%. Inilah yang sejak awal kami khawatir. Ketika MBG mengambil anggaran pendidikan yang kemudian ini saya membaca tadi di dalam buku paparannya, itu targetnya siswanya itu 49 juta lebih. Ya berarti itu seluruh siswa. Seluruh siswa SD, SMP, SMA plus madrasah. Artinya semua akan dipenuhi. Apakah ini benar? Saya sepakat itu program pemerintah, MBG, visi misinya presiden. Tetapi perlu skala prioritas. Mana yang butuh MBG atau mana yang sudah tidak perlu MBG. Selain itu, sempit bagi UMKM untuk berkontribusi di program ini, sebab syaratnya berat. Setidaknya bagi mitra yang mau mendirikan dapur diwajibkan menyediakan lahan seluas 200-300 meter. Belum lagi biaya membangun dan mengisi peralatan dapurnya. Ada juga permainan di pengadaan peralatan. Contoh paling simpel, ompreng atau wadah makan. Permainan dimulai dari spesifikasi yang sulit dan rinci, seperti wadah yang dibutuhkan berjenis 5 sekat dengan material harus 28 x 22 x 4 cm dengan ketebalan 0,4 mm. Kandungan nikel wajib di bawah 10% dan tingkat kromiumnya 8. Harga per ompreng di sejumlah marketplace dibanderol Rp47.000 hingga Rp55.000. Rata-rata dapur MBG ditargetkan memproduksi 3.000 porsi. Artinya, dana pengadaan wadah makan sekitar 141 sampai 165 juta rupiah. Ironisnya, para calon mitra akan diarahkan oleh Oknum Badan Gizi Nasional untuk membeli lewat vendor yang ditunjuk. Per ompreng dihargai Rp70.000. Boleh saja beli di tempat lain, tapi akan diberi batas waktu yang sempit. Tapi jika terlambat, wajib beralih ke vendor yang ditunjuk oknum tersebut. Aduh, korupsinya kok jadi sistematis begitu, dari atas ke bawah ya. Semoga Pak Prabowo tahu ya kondisi ini. Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarankan pemerintah perlu mempertimbangkan opsi pelibatan kantin-kantin di sekolah, termasuk juga melibatkan para orang tua murid. Sementara peneliti Selios, Media Wahyudi menyarankan agar mekanisme program ini diubah menjadi desentralistik dengan menghilangkan peran dapur utama dan menyerahkan pengelolaan langsung kepada masing-masing sekolah. Model ini diproyeksikan dapat menekan potensi korupsi hingga 2,5% atau sekitar 1,77 triliun rupiah dari total anggaran. Kacau sih ini, padahal Pak Prabowo sudah pernah panggil Kepala Badan Gizi Nasional ke Hambalang dan dikabarkan kalau Pak Prabowo sudah mencium sesuatu yang tidak beres dalam tubuh BGN. Bahkan sempat bilang gini, jangan macam-macam ya, saya dengar ada yang bermain di BGN. Duh, kalau Presiden sampai marah besar begitu, berarti memang sudah ada tanda-tanda tuh. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2024? Kesehatan, ekonomi, atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana?
Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut memamerkan momen makan siang bareng dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Momen kebersamaan itu diunggah oleh Gibran lewat akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi_Dasko, tulis Wapres Gibran dalam unggahan tersebut. Lewat unggahnya, Gibran yang mengenakan kemeja putih lengan pendek tampak duduk tepat di hadapan Dasko yang memakai batik bernuansa gelap. Keduanya tampak duduk di meja makan berukuran panjang. Mantan wali kota Solo itu tidak menjelaskan lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Wapres hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya. Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya, bebernya. Dalam unggahannya itu, Gibran turut mengucapkan selamat berakhir pekan kepada seluruh masyarakat. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua, tutupnya. Unggahan Gibran yang pamer makan siang bersama Dasko lantas menjadi sorotan netizen dengan berbagai komentar. Namun, tak sedikit yang justru menyindir unggahan Gibran. Dari fenomena larangan pengibaran bendera One Piece, menu makan bergizi gratis MBG, hingga janji kampanye Gibran soal buka 19 juta lapangan pekerjaan. Rakyat mumet, malah posting mangan, pancen mumet wiwi mashem, tulis salah satu netizen. Bahas One Piece ya, celetuk yang lain, kok gak coba menu MBG? Timpal netizen lainnya, 19 JT lapangan kerjanya mana? Sindir yang lainnya lagi.